memang kita ada 3 badai yang gede ya. Jadi satu si rupiah yang terus melemah trennya, kedua inflasi, lalu ketiga tadi fiskal. Nah, kalau tidak ada perbaikan yang serius dari struktural atau fundamental ekonomi kita, masyarakat kita akan berat nih, Dan, beberapa bulan ke depan. Kawan-kawan semua, di kesempatan kali ini kita akan membicarakan persoalan situasi ekonomi yang mungkin lagi hangatnya ya di tengah-tengah publik. Kemudian saya bersama senior saya, Bung Dipo Ramli, salah satu ekonom UI atau Kore. Bagaimana, selamat sore Mas Dipo? Kasih, Dan. Makasih, Dan. Jadi gini Mas Dipo, sebelum kita mulai, kan Mas Dipo ini kan terakhir ini kan banyak muncul ya di media dan membicarakan situasi dolar memang yang juga diramaikan memang akibat kebanyakan pidatonya Prabowo. Akhirnya banyak ekonom yang merasa kok persoalan dolar ini persoalan yang serius sebenarnya. Nah, cuman kan beberapa responnya pemerintah kan ini agak sedikit berbeda nih Mas. Nah, cuman kan terlepas daripada narasi politik dan lain hal Mas, yang kita ingin diskusikan, memberitahukan kawan-kawan itu bagaimana sebenarnya dampak dolar terhadap publik ya. Kalau Prabowo kan mengatakan dolar kan masyarakat desa itu tidak berdampak ya. Dolar, akibat dolar naik. Nah, kira-kira itu gimana Mas? Thank you, Dan. Ini sebenarnya pertanyaan bagus ya soal dampak ke masyarakat ya. Karena dibilang nggak ada dampaknya sih nggak benar juga. Yang pasti itu dirasakan semua orang pada akhirnya. Iya kan, jadi memang kita ada beberapa badai lah di ekonomi Indonesia nih tahun ini, 2026 ini. Satu, si rupiah yang terus melemah ini dan trennya ada. Lalu kedua, ada masalah inflasi dari luar negeri. Lalu ketiga, ada masalah fiskal. Jadi memang kita ada beberapa badai lah yang tantangan yang kita harus hadapi. Nah, si rupiah yang melemah ini memang ini cukup berat sih menurut saya buat banyakan orang. Dan kayaknya masyarakat udah benar-benar masih tahu apa nih dampaknya. Jadi kalau kita tanya siapa sih yang terdampak soal rupiah yang lemah ini, sebenarnya ada yang terdampak itu semua industri atau UMKM atau dunia usaha yang memang memiliki komponen impor yang tinggi. Nah, tapi industri apa sih yang memiliki komponen impor yang tinggi? Nah, kita sempat hitung tuh, Mas Dan. Kita hitung, dan memang di Indonesia banyak banget industri yang memiliki komponen impor. Sebagai contoh, yang paling gampang, yang paling salah satu terdampak adalah konstruksi. Misalnya bangun rumah. Bangun rumah. Si bangun rumah itu besi kita impor, baja kita impor, semen aja kita impor. Gitu. Jadi ini artinya konstruksi bakal berat. Kita ngomongin pangan, kedelai yang pasti kan? Pasti. Kedelai itu udah naik harganya di Banyuwangi, itu pengusaha tahu, tempe, itu mereka udah gulung tikar. Lalu yang berasa lagi sektor otomotif. Ya kan, dia oli udah naik. Lalu suku cadang udah naik, artinya semua transportasi pun akan naik ya. Akan naik ya. Iya kan. Nah, ini belum yang kecil-kecil ya. Ada kayak misalnya minyak goreng itu kemarin udah diumumkan Kementerian Perdagangan, minyak kita itu akan dinaikin harga eceran. Artinya di dapur pun akan naik. Nah, ada beberapa industri dia cepat naiknya. Jadi rupiah melemah, dia harga langsung naik. Tadi ya. Jadi si kedelai atau misalnya otomotif. Tapi ada beberapa industri dia nggak langsung naik. Dia nunggu dulu ya. Karena mungkin dia punya persediaan atau inventory. Ya kan dia masih banyak nih. Jadi nanti aja lah. Nah, itu kelihatan tuh di data BPS terakhir tuh Mas Den. Jadi di data BPS per April, si harga konsumen dia cuma naik 2,4%. Lalu harga produsen dia naik 3,8%. Ya kan seharusnya harga konsumen tuh lebih tinggi daripada produsen. Karena kan dia mau cari untung kan. Dia mau cari untung, benar. Dia mau cari untung. Nah, tapi itu belum disesuaikan. Artinya akan ada penyesuaian juga. Gitu. Nah, jadi balik lagi ke dampak masyarakat. Pertama, mungkin loncat dikit ya. Jadi ini akan berbeda sedikit dengan tahun 98. 98 itu rupiah 4.000 langsung ke 16.000. Jadi dia cepet banget. Pas itu cepet banget, inflasi, harga langsung naik tuh. Naik semua, Jadi langsung ngantri, ada masalah beras, berbagai macam masalah. Nah, yang kita hadapi hari ini berbeda karena sistem keuangan kita udah lebih canggih. Bank Indonesia punya banyak instrumen, jadi naiknya dikit-dikit. Nah, jadi makanya kalau kita lihat rupiah gitu kan, itu naiknya 500 perak. Pelan-pelan lah. 150 perak. Tapi kalau trennya melemah, dia kan terus melemah gitu. Nah,
kan Bank Indonesia ngeluarin berbagai macam. Dia tuh fungsinya hanya menurunkan volatilitas. Jadi dia naik turunnya nggak naik turunnya, dia naik turunnya lebih cakep gitu. Tapi kalau trennya melemah tetap melemah gitu sih. Jadi dia fungsinya tidak untuk menurunkan, tapi untuk menekan gitu Mas. Nah jadi kembali lagi ya. Nah kalau data-data pemerintah itu belum, kan data BPS ya yang biasa kita pakai. Ini belum kelihatan si harga tadi yang turun-turun, yang naik-naik itu. Ya kan, plus itu naiknya tuh sebenarnya dikit-dikit tapi di semuanya Den. Betul. Ya kan, jadi nggak berasa tuh kan kamu misalnya punya gaji, kamu pendapatan kamu sama tapi si harga sembako pangan semua. Harga sembako pangan itu semua. Akan keseharian naik terus. Naik terus. Terus ditambah lagi hari ini tuh sebenarnya baru banget hari ini ada kenaikan BI rate, suku bunga. Suku bunga. Jadi suku bunga itu apa sih suku bunga ini pokoknya ditentukan oleh Bank Indonesia lah. Kita di bulan Mei kita naikin 0,5%, 0,5%. Itu tertinggi dalam 2 tahun. Hari ini kita dadakan naikin lagi 0,25%. Jadi dalam 1 bulan terakhir ini kita udah naikin 0,75%. Nah si suku bunga ini apa sih ke masyarakat? Nah, si suku bunga ini sebenarnya menentukan harga bunga pinjaman. Bunga pinjaman, betul. Jadi misalnya Mas Denny punya warung atau... Ini terdampak dari dolar juga nih, Mas. Ini jadi hal yang terpisah nih. Jadi ini kita memang ada berbagai macam masalah nih. Tadi satu sih dolar ya. Terus sebenarnya selain dolar ada inflasi tadi, inflasi dalam negeri. Inflasi dalam negeri itu apa sih? Terutama sebenarnya minyak. Kan minyak sempat naik $100 ya, sekarang 80-90 lah. Akibat perang ya, Mas. Akibat perang, ya kan Selat Hormuz dan segala. Kayak Mas Denny udah fasih nih. Ya. Berarti kan gini Mas, yang ketika Mas tadi menjelaskan situasi ini kan berarti nggak benar ya bahwasannya ketika dolar naik itu masyarakat tuh nggak berdampak. Dalam posisi artinya kan, karena kan ini kan yang lagi ramai kan karena akibat dari respon pemerintah ya ketika publik meminta bahwasan di fakta memang terjadi kan harga sembako yang naik, dan kemudian kan banyak akademisi pun bicara itu ya banyak kali kita mendengar kriminalisasi dan lain hal. Nah maksudku saya tadi ketika mendengarkan penjelasan Mas Dipo tadi merasa berarti apa yang dibicarakan oleh pemerintah ini sama sekali tidak menjawab persoalan. Betul. Ya malah meresponnya kan masyarakat desa nggak berdampak. Betul. Nah padahal dalam positioning politik kita ini kan memang nggak terlepas Mas, nggak terlepas dari positioning politik kita nih ya, yang akhirnya cara pemerintah ini, karena kan ekonomi ini kan misalnya gini Mas, ketika Prabowo makin pidato nggak menjawab persoalan publik dan persoalan pengusaha, itu kan dampak itu Mas. Betul. Nah karena kan ketika kan banyak orang yang wanti-wanti Mas, ya kalau kurangilah Prabowo pidato supaya nggak terjadi sesuatu, kan ISG itu mempengaruhi Mas. Nah itu kira-kira itu gimana itu Mas? Oke. Ini pelan-pelan ya. Jadi memang ada masalah ketidakjujuran. Iya. Sebenarnya bukan berbohong ya, tapi tidak buka semua kartu lah. Iya. Gitu kalau saya ngeliatnya. Nah pemerintah bilang aman-aman, sebenarnya itu dia ngomongin APBN-nya aman, Dan. Iya. Bukan kantong kamu atau dompet masyarakat itu sebenarnya beda cerita. Yang dia ngomongin aman sebenarnya adalah si APBN. Ya kan? Karena dia tidak mau jadi pemerintah wajar lah, dia nggak mau ciptain orang panik tuh. Ya kan, kalau orang panik nanti makin cepat naiknya. Tetapi di lain sisi karena dia tidak terlalu terbuka, saya rasa ini juga bahaya. Jadi karena dia tidak terbuka, ada ketidakjujuran lah sedikit. Itu saya rasa jadi masalah kita yang hadapi hari ini adalah masalah ketidakpercayaan pasar. Ketidakpercayaan pasar. Jadi pasar atau pelaku ekonomi tidak percaya dengan situasi saat ini nih. Iya. Sebagai contoh negara tetangga kita Singapura. Pas perang Iran terjadi dia bilang, wah kita akan menghadapi masalah ekonomi nih. Iya, masalah ekonomi. Jadi dia akuin, ya kan? Tapi jangan panik, dia bilang. Tetapi karena dia mengakui ada masalah ini, dia siapin tuh subsidi, dia siapin bantuan sosial, dia siapin program-program untuk menolong daya beli. Nah di Indonesia karena kita nggak pernah mengakui, kita nggak pernah ngasih solusi gitu loh Mas. Pernah dengar waktu Mas berapa kali kita diskusi Mas, saya pernah dengar Mas mengatakan persoalan inflasi kita itu persoalan korupsi kita yang sudah lama dibiarkan. Iya. Ini kita sendiri yang buat ini. Bukan karena ada moneter betul saat ini kita mengalami dari luar efek perang dan lain-lain, iya. Tapi yang paling parah kan gini Mas, kalau Singapura bisa jujur ya karena mereka beda kayak sistem kita loh Mas, karena kan ya birokrasi hukum kita ini kan nggak menjamin ekonomi bisa berjalan sebaik mungkin, investasi dan lain hal. Nah artinya kan ketika kenapa ini akan sulit pemerintah mengatakan secara jujur ya, bahkan kan misalnya beberapa ekonom bahkan juga kita di mahasiswa ya, itu kan menyarankan supaya mengurangi untuk menangkal inflasi itu kan memberhentikan program populisnya. Iya. Nah, kira-kira kan ini agak sulit sih Mas kalau menurutku sih Mas. Karena
Dari politik ya. Dari sisi politiknya ini yang agak Iya, sulit iya. Mas. Kalau persoalan ekonomi, beberapa kali misalnya melihat Mas dan beberapa ekonom lainnya yang hari ini berbicara fakta dan data, itu saya lihat beberapa kali istana agak kelabakan berhadapan-hadapan. Iya, iya, iya. Tapi ya tadi itu Mas, akhirnya yang beberapa kali yang saya lihat Mas sampai ini trust nih hilang nih. Iya, ya. Nah kira-kira ini ketika terus begini akan bisa meledak nggak Mas? Nah itu dia. Jadi mungkin meledaknya bukan di rupiah. Iya. Ya kan, jadi kalau rupiah nih trennya gini aja nih, dia pelan aja. Ya kan, mungkin sekarang 18.000, Iya, mungkin nanti 18.500. Ya kan, tapi dia pelan. Sebenarnya ini bagus dan buruk ya. Iya. Mungkin buruknya, misalnya Mas Dendi, aduh bulan ini sulit ya. Nanti bulan depan kok makin sulit ya. Iya, betul. Ya, jadi kita pelan-pelan dibunuh pelan-pelan gitu kan. Iya. Kalau kita Iya mahasiswa kan transferan semakin kurang Mas. Iya. Dapat dari orang tua semakin Iya. kurang. Nah, Karena harga naik di pedesaan itu rasa betul. Betul. Terasa Makanya. betul anak kos Jadi itu. makin berat gitu. Makin berat. Nah sebenarnya buat pemerintah ini peluang dia buat koreksi kan, karena pelan. Jadi nggak kayak 98. 98 saking cepatnya pemerintah udah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya kan? Karena dia pelan. Tapi jadi pertanyaan nih, pemerintah mau koreksi apa enggak gitu kan? Jadi tadi yang misalnya kamu bilang ya, si pemerintah itu program populis, MBG, dan apa ini kan yang komplain udah banyak banget kan, MBG, Kopdes. Jadi pertanyaan pemerintah mau koreksi apa enggak? Gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Mungkin saya mau satu lagi sedikit perspektif berbeda. Ada namanya pemeringkat rating. Ini sebelum perangiran ya, di bulan Februari dia menganalisa Indonesia. Indonesia ini resikonya apa sih? Nah dibilang ada 3. Satu resikonya adalah kebijakan yang berubah-ubah. Iya. Kedua dibilang adalah masalah institusi, jadi masalah transparansi dan akuntabilitas. Nah ini secara eksplisit ngomongin MBG dan Danantara nih. Lalu ketiga baru dia ngomongin soal fiskal yang sempit, yang masalah fiskal lah. Tapi ini dari 2 dari 3 ini nggak ada hubungannya sama angka. Itu yang paling penting. Hubungannya dengan hukum, dengan tata kelola, dengan korupsi. Ya kan hubungannya itu. Makanya jadi tadi, 2 dari 3 ini tidak ada hubungannya dengan angka. Saya rasa soal angka, Den. Banyak negara dia mengurangi kok proyeksi, dia menurunkan proyeksi mereka. Pertumbuhan ekonomi. Indonesia doang yang belum nurunin. Karena Indonesia ini paling hebat di global ekonomi ini. Iya kan? Artinya begini Mas, ini kalau saya dari perspektif HI ini Mas. Misalnya, betul kita nggak terlepas dari persoalan politik dan hukum di kita ya. Beberapa kali misalnya Indonesia ini kan Mas, secara GDP-nya kita masuk di gede nih 20 besar. Ya. Saya selalu bilang kayak beberapa kalau di kuliah ya di HI itu saya selalu bilang mau di forum apapun kita diajak gitu loh. Bahkan kita dimanipulasi GDP aja kita mau gitu loh. Iya betul. Itu yang maksudku karena satu Mas, ketidakjujuran tiap rejim itu tidak jujur mengatakan kondisi kita, bahwasan kita cuma penyedia sebenarnya. Betul. Nah sehingga situasi yang makin rudak itu, yang makanya nyambung tadi yang ketika Mas membicara inflasi kita ini bukan karena efek dari luar negeri, efek dari eksternal gitu loh. Ini internal kita yang buruk. Akhirnya setelah reformasi ke sini kan persoalan politik kita ini kan akhirnya kan dengan politik balas budi dampaknya kayak sekarang. Betul. Akhirnya itu yang agak sulit Mas. Betul. Nah ini yang maksudku kan ketika berangkat, apakah kalau secara ilmu ekonomi saya rasa Mas mungkin bisa pesimis ya, akan bisa kalau mengikuti apa yang disaranin Mas Diban lainnya mungkin kita pesimis. Nah kalau saya ngelihatnya gini Mas, melihatnya kondisi kayak gini terus, kita kalau berpolitik kayak gini terus Mas. Iya betul. Bukan kita nggak pesimis sebenarnya. Iya. Responsifnya pemerintahnya begitu. Nah kemudian ini Mas, ini kan ketika untuk mengalami ini kan kita ngelihat cara pemerintah beberapa hari kan kita lihat reshuffle dan lain hal. Nah problemnya sebenarnya di mana sih Mas sebenarnya? Apakah dengan reshuffle itu merupakan langkah untuk memperbaiki situasi ekonomi atau gimana kira-kira nih Mas? Iya. Jadi saya rasa memang masalahnya itu sudah di titik soal persepsi pasar tadi ya. Iya. Soal krisis kepercayaan. Iya kan? Dan kalau kepercayaan itu hilang emang susah banget. Susah banget. Iya kan? Misalnya kamu punya teman, kita bisnis nih. Iya kan? Terus gue tipu lo. Kan mau bisnis lagi susah kan? Agak susah. Iya kan? Gitu. Jadi itu rasanya seperti itu ya. Jadi soal kepercayaan ini kalau udah hilang, bikinnya susah banget. Itu betul Mas. Saya ngelihatnya gini Mas. Nanti kita akan bicara Mas kapitalisme negara. Ini kan nyambung ini Mas. Kalau dilihat secara pemerintah hari ini sentralistik, mulai sangat sentralistik. Nah kemudian bedanya kita sama negara Cina yang melakukan hal ini ya. Nah kemudian kita melihat kan contoh yang paling real kan Menteri Ekonomi kita ini kan selalu garantornya kan besar di IMF dan World Bank Mas. Iya. Padahal kalau menurutku Mas, kita misalnya lihat ya kita nggak kurang ekonom juga kok sebenarnya. Tapi problem dasarnya kan garantor nih Mas.
Tapi itu kurang tepat juga sih, Dan. Iya. Sebenarnya, sorry kalau mau koreksi dikit, saya mau koreksi dikit sih. Kalau tahun 98 memang benar, kita pinjaman asingnya banyak tuh. Banyak, ya. IMF dan segala. Tapi hari ini sebenarnya kita debitur utamanya asli lokal. Jadi kita belajar dari 98 lah, kan 98 jebol kan. Iya, jebol. Sekarang itu sebenarnya IMF dan pinjaman asing itu sedikit. Sebenarnya kita pinjaman domestik yang banyak. Nah si domestik ini siapa yang beli? Nah sekarang pertanyaan gitu ya. Domestik ini siapa yang beli ya? Betul, Mas. Yang beli itu Bank Indonesia. Iya. Jadi Bank Indonesia tuh hampir seperempat surat utang kita dipegang oleh Bank Indonesia. Benar. Selain Bank Indonesia, pemerintah juga kadang-kadang maksa Himbara beli dong, Himbara beli. Jadi kalau ada apa-apa yang jebol tuh orang-orang kita juga, Den. Jadi bukan orang luar nih. Kali ini sebenarnya statusnya beda banget nih ceritanya sama 98. Sebenarnya kita hampir nggak ada urusan 98 karena kita pinjaman kita sekarang kebanyakan domestik. Tapi domestik itu siapa? Adalah Bank Indonesia, adalah Bank Himbara. Ya kan mereka punya exposure yang lumayan tinggi. Jadi kalau ada apa-apa kita ada masalah utang, itu yang kena ya orang kita juga. Karena kan si bank-bank itu kan dari pakai duit deposito orang juga, Den. Ya kan. Jadi ini yang sangat berbahaya kali ini di Bank 98 ya adalah si kita yang memberi pinjaman adalah domestik. Domestik sendiri. Tapi domestik itu ya misalnya kamu beli surat utang negara atau kamu taruh uang lah. Kalau pemerintah nggak bayar ya maaf aja ya, Dan. Gitu kan. Mau ngapain? Kalau IMF dia masih bisa tuntut kita di internasional. Ya kan kalau kali ini ya dibilang ya Dendi ya mohon maaf ya kita pemerintah harus bayar gitu kan. Jadi itu resiko kasus yang kali ini ya. Nah kira-kira ini Mas, kalau ini terakhir apa kita melihat lagi dolar, apa makin kedepannya kira-kira Mas Dipo melihatnya dia makin turun atau makin naik ini Mas? Jadi memang kemungkinan besar trennya melemah, ya kan. Tapi itu dia ada banyak jurus dari pemerintah nih macam-macam lah. Bahkan ada rumah hari ini kan Kati Basri mau diganti. Dia ke istana, saya belum baca, tapi saya belum tahu hasil dia jadi apa emang. Saya nggak tahu. Saya tadi nanya itu mau nanya soal itu. Oh iya, karena saya tadi baca terakhir kamu datang dia belum jadi apa-apa. Akhirnya Kati Basri mau gantiin Purbaya kan. Makanya tadi kan saya ngelihatnya kan. Nah itu dia gantiin Purbaya atau gantiin Erlangga. Kayak penting loh. Iya kan. Jadi oke, saya mau sedikit ya soal personel. Jadi kan kita krisis kepercayaan nih. Iya. Jadi apa sih yang bisa dilakukan? Memang paling gampang itu ganti orang. Kalau ganti orang tuh pasar kayak atau pelaku ekonomi nih kayak apa ya gitu. Jadi nggak tahu juga. Kenapa sih Mas hubungan orang sama pasar itu? Makanya tadi saya coba pernah nanya pelan-pelan saya mau ngarah ke situ tapi. Iya. Jadi kita harus bedakan pemerintah. Jadi kalau pelaku ekonomi dan pasar mereka sangat mendengarkan menteri-menteri yang ada hubungan sama ekonomi. Itu biasa Bank Indonesia, Kemenq, Menko Perekonomian. Jadi contoh misalnya kalau dulu Bu Sri Mulyani, dia sangat jarang ngomong. Karena kalau dia ngomong tuh pasar bisa, jangan-jangan ini ya spekulasi. Bang doyannya, kalau pasar tuh doyannya spekulasi memang. Itu tadi yang serunya masaknya saya nanya kan. Iya. Artinya kan untuk membandingkan kan. Kalau antara Purbaya, misalnya Erlangga dan lain hal kan. Nah tapi belum tentu satu lebih baik daripada yang lain ya. Jadi ini saya mau klarifikasi nih. Jadi orang pikir misalnya ganti Purbaya atau apa. Jangan salah ya. Purbaya itu adalah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan apa sih? Bendahara. Ya. Jadi bendahara. Kalau bendahara itu dia tugasnya apa? Duit masuk, duit keluar. Kalau kurang ya berutang. Sebenarnya cuma 3 itu doang. Iya kan? Kalau moneter, BI itu bisa macam-macam. Tapi kalau kita ngomongin ekonomi keseluruhan tadi soal daya beli, soal apa sih harga-harga naik, itu Menko Perekonomian si Pak Erlangga. Dan ini dia antang-antang aja kan, nggak ada cerita. Dan memang Erlangga ini kan berapa kali kita juga kemarin tuh terakhir tuh kita demo Pak Erlangga ini kan terkait apa Mas, ART dan lain hal kan ini kan sebenarnya ada di tangan dia. Betul. Ada di tangannya Pak Erlangga betul. Kalau kita bicara Menko kan sekedar bendahara, tapi pasar juga sangat menentukan. Nah kalau kita bicara Erlangga kan memang rule model ekonomi kan ada di dia nih Mas. Iya harusnya. Ya. Nah kemudian kan melihat Pak Erlangga ini kan dengan beberapa kesepakatan ekonomi dari BOP sama ART itu kan Pak Erlangga selalu nemanin Pak Prabowo keluar negeri. Betul. Nah ini dampak dalam negeri itu kira-kira secara ekonomi itu apa Mas? Karena beberapa kali kita di kalangan aktivis dan masyarakat sipil itu berdebat. Persoalan ART ini bukan kerja sama, tapi ini perjanjian dagang. Oh iya. Ini agak berbeda. Betul. Itu jadi memang benar-benar. Jadi pertama ya, setahu saya Pak Erlangga sih memang terkenalnya sebagai bisnis lah. Dia jadi punya teman-teman bisnis dan segala. Nah si ART ini berbahaya sekali. Memang ini kolonialisme tipe baru sih, Den. Jadi benar-benar dia cara mengontrol itu tidak melalui kontrol barang jasanya, tetapi melalui rantai pasoknya. Iya kan? Jadi dia rantai pasoknya yang dia kuasain. Sebagai contoh ya, kan rame-rame terakhir soal BUMN ekspor. Tapi Amerika dikecualikan.
Kenapa? Karena Amerika itu soal rantai pasoknya memang, soal prosesnya, soal apa. Atau yang gampang mungkin, misalnya ada barang dari Amerika mau jual di sini, nggak ada halal, dia nggak perlu proses halal, jadi dia rantai pasoknya, yang dia prosesnya. Soal barang dan jasanya sendiri dia nggak terlalu pusing malah. Nah ini maksudnya kita mau masuk ke kapitalisme negara. Iya, boleh. Harus kan kalau kapitalisme negara kan bisa mengatasi hal itu. Iya. Nah kemudian kan kita bagaimana menjalankan sentralisme ini, kemudian secara rantai pasok ekonominya, kita sangat bergantung itu. Kira-kira itu gimana itu Mas? Jadi gini, mungkin kita satu-satu ya sebelum ke situ. Jadi si Pak Prabowo itu kan selalu bilang kita ekonomi Pancasila. Tapi ini ekonomi Pancasila ini apa sih? Kita kan cuma tahu di ideologi aja kan. Kamu mungkin sebagai aktivis kamu tahu kan apa nih Pancasila, ada 5 sila. Tapi secara ekonomi ini apa sih? Atau ekonomi kerakyatan, ada yang bilang Prabonomics, ada apa? Nah ini yang si pelaku ekonomi sama pasar nih dia juga masih bingung. Nah ini kenapa makanya rupiah terus turun sebenarnya karena bingung si pelaku ekonomi ini batas Pancasila ini di mana? Sebagai contoh ya, saya rasa nggak ada orang Indonesia yang menolak pasal 33, ya kan, sumber daya alam untuk kesejahteraan, nggak ada orang Indonesia yang nolak. Saya sepakat itu Mas. Ya kan, nggak mungkin ada yang nolak, ya kan. Tetapi orang bingung, ini prosesnya di mana, sampai mana limitnya? Contohnya ya kan, yang BUMN ekspor dia bilang ini khusus untuk ferroalloy, sawit sama batu bara. Iya. Tapi dia bilang, 3 bulan lagi kita lihat lagi ya. Iya kan, industri apa? Tapi kan orang jadi takut, jangan-jangan bukan minerba doang nih, jangan-jangan nanti cengkeh, jangan-jangan kapas, jangan-jangan kopi. Ya kan, jangan-jangan jadi orang nggak tahu limitnya di mana gitu. Nah, buat menjalankan, jadi gini, saya bukannya menentang kapitalisme negara. Sebenarnya ada banyak contoh sukses. Yang paling orang tahu biasanya Cina lah. Cina itu BUMN-nya 40% dari ekonomi itu. Jadi memang si BUMN-nya berperan aktif. Iya kan. Lalu tapi sebenarnya Jepang dan Korea pun sebenarnya kapitalisme negara. Iya kan. Dan memang kita mengarah ke sana ya. Kenapa? Memang terlihat sekali si periode ini pemerintah mau kontrol sumber daya alam. Itu udah pasti. Kelihatan lah, ya kan? Nah, tapi kita model yang mana? Orang pun masih bingung. Karena gimana pun juga, jadi kalau contohnya misalnya si Jepang atau Korea, dia nggak kontrol melalui BUMN. Dia melalui hukum aja. Jadi kok nggak usah pusing lah soal proses, siapa aja lah swasta mau kerja. Nah, justru itu Mas. Iya kan? Dia tapi melalui hukum. Jadi hukumnya kuat. Iya kan? Si Cina modelnya seperti ini. Nah, buat kapitalisme yang baik, itu sebenarnya ada syaratnya Mas Dendi. Satu, pertama tidak boleh ada korupsi. Iya betul. Kedua, kebijakannya harus baik. Ketiga, pejabatnya harus handal. Nah, jadi, Mas lihat itu ada syarat nggak? Nah, saya rasa ini tiga-tiganya kita nggak penuhin, Ben. Nah, jadi ini kita mau jadi apa? Ya kan, bisa jadi Venezuela. Itu juga negara kapitalisme juga. Oh iya. Ya kan, yang sumber daya alam kan dikontrol negara. Betul, tapi Mas. Karena dia nggak. Dan ini masalah ya. Tadi misalnya kita bukan orang yang terbaik yang kita pilih buat si pejabat-pejabat ini. Kayak kita lihat kan sekarang di kabinet banyak orang politik. Ya kan, korupsi MBG kemarin menjadi masalah. Ya kan, kebijakannya juga bukan yang terbaik gitu loh. Menarik Mas. Kalau kita ngelihat berangkat dari negara-negara yang menggunakan negara sebagai kapitalisme ya, secara ekonomi kita lihat Latin tuh hampir rata-rata kan narasinya kan lawan neoliberalisme Mas. Nah betul. Nah di kita ini Mas, artinya kan beberapa kali KSP itu istana itu ngomong bahwasannya ya kita hari ini harus terlibat, harus ikut neoliberalisme Mas. Karena tadi itu ketika kapitalisme negara beda sama Latin, kita beda banget ini. Iya betul. Beda banget ini Mas. Kemudian nah kita ini tadi ini syarat-syarat ini nggak ada pula. Betul. Nah berapa kali itu misalnya kita ya benar ketika Mas mengatakan siapa sih nolak pasal 33. Betul. Itu pasal yang sangat progresif Mas. Saya berapa kali kalau diskusi sama kawan-kawan, pasal yang sangat progresif nggak mungkin dijalankan dengan orang yang nggak progresif. Betul. Itu kan kontradiktif Mas. Betul. Karena pasal 33 itu kan merupakan ya ini sangat negasi dari kita kolonialisme ke kita yang merdeka. Iya. Nah, kan yang jadi problem politik yang paling mendasar sih Mas yang saya ngeliat ketika Prabowo bicara pasal 33 ini kan bondingnya sama rakyat itu jauh. Karena tadi bondingnya dia nggak, jaraknya pemerintah sama rakyat itu jauh. Kebijakan itu kan yang eksekutor tetap subjek, pelakunya kan tetap rakyat. Betul. Nah di sini yang nggak nemu Mas. Betul. Di sini yang nggak nemu. Kemudian tadi kita kembali ke ART ini Mas. Ketika halal haram dan nggak ada, kemudian bagaimana dengan pesaing-pesaing bisnis lainnya kan? Negara-negara yang selama ini dekat sama kita menjadi perdagangan dengan Indonesia. Betul. Itu kan harus ikutin kesepakatan Amerika. Makanya kalau bicara ekonomi Pancasila Mas, saya sih
ya Prabowo nggak menjalankan itu. Saya cuma bilang Prabowo nomics itu saya nggak tahu juga. Betul. Jadi kalau saya ngelihatnya sebenarnya ada 3 layer sih Mas lalu. Jadi satu di level atas tuh level visi. Level visi ya. Si visi ini lebih buat kampanye lah ya kan. Level kedua nih strategi. Di sini ada peraturan, kebijakan, prosesnya apa. Lalu ketiga ada personel. Siapa yang dipilih, SDM yang dipilih untuk menjalankan. Nah saya rasa masalahnya nggak pernah di satu. Iya kan? Saya rasa banyak sekali orang setuju. Kayak misalnya MBG kasih makan anak-anak. Ya. Saya rasa nggak ada yang nolak juga. Ada yang nolak sebenarnya. Yang masalah itu di kedua kan, si proses. Masa iya sih tentara ngambil-ngambil tanah itu bagian ekonomi Pancasila? Nggak mungkin kan? Iya kan tentara ngambil tanah buat bangun Kopdes itu kan tidak Pancasila gitu. Apalagi personel. Sebagai contoh misalnya BGN itu Pak Dadan sebelumnya sekarang Bu Nani. Kan saya tadi mau nyimpulkan sama-sama nggak ada background dan ini masalah ini hampir di semua program prioritas. Saya tadi mau nyimpulin Mas, tapi Mas Diko udah nyimpulin akhirnya. Karena gini loh Mas, saya kan gini Mas, kalau kita di aktivis kita gini Mas, maksudnya kita ngelihatnya gini, ketika Prabowo pidato pasal 33, pertanyaan paling mendasar kan pemimpin itu kan harus menjadi cerminan buat rakyatnya. Betul. Dan dia memberi contoh dan suri tauladan. Pertanyaannya, harta Prabowo dan harta kekayaan Prabowo yang terhitung di KPK dan yang tidak bergerak juga banyak. Apakah Prabowo atau pejabat-pejabat kita mau membagi lahannya? Karena pasal 33 ini loh. Betul. Itu aja dulu. Kalau kita yang ngerti kan, benar. ngomong apa sih sebenarnya? Iya. Bukan, kasih contoh ya. Bukan kita pesimis, justru kita memberi contoh gitu. Iya. Ya lahan banyak Mas yang punya, misalnya kayak kita bicara betul Satgas Perumahan juga benar. adanya Prabowo. Benar. Satgas PKH hari ini tentara Mas. Iya. Lo tiba-tiba tentara punya tanah Mas di mana-mana. Iya, hari ini kan yang viral hari ini kan di ND ketika sekolah itu digusur untuk membuat koperasi merah putih. Betul. Satu sisi kita belajar dari, saya masih kecil masih lihat Mas, KUD di kampung-kampungku itu, koperasi itu. Kan gagal Mas. Nah sekarang coba dibangun nih. Betul. Artinya kan tadi itu Mas, ini kan berangkat dari kalau secara ekonomi kan akan bicara, secara politik kita ngelihat historisnya. Iya. Nah secara ekonomi kan kayak fiskalnya. Betul. Nah saya melihatnya kok ini kan nggak bisa dijalankan tanpa praktek yang nyata gitu loh. Betul. Jadi itu dia. Jadi kalau jadi tiap orang mazhab beda-beda ya. Iya. Saya rasa saya pun sebenarnya setuju dengan ekonomi Pancasila gitu. Iya. Maksudnya kita kan juga nasionalis ya, Dan. Saya pun setuju, tapi ya setuju masih di level 1 doang nih. Iya. Ya kan kalau saya ngeliat ekonomi, ya kan itu tadi ya, visi, strategi, personel. Saya rasa banyak sekali di timnya pemerintah sekarang ini, dia nggak bisa menerjemahkan dari visi ke level 2 aja nggak bisa nih. Apalagi ke level 3 gitu kan. Dia tapi ke level 2, dan sebagai contoh ya, saya tahu betul yang kebijakan badan ekspor itu ya. Itu diskusinya itu cuma seminggu saya dengar. Cuman seminggu, cuman ada ya 2-4 orang lah, mungkin ya ekonom cuma 1 gitu. Tapi itu terburu-buru banget kelihatan. Jadi pas peraturannya keluar tuh banyak banget bolongnya gitu. Dan saya rasa kenapa? Memang tidak ada yang bisa menjelaskan itu. Kalau kita lihat misalnya tim pemerintah ya sekarang. Kayak Pak Ferry Hamzah sempat nulis tuh bagus banget di Kompas soal neoliberalisme melawan Prabowonomics gitu. Kalau saya bertanya, kenapa bukan tim ekonominya yang nulis? Jangan-jangan mereka nggak ada yang ngerti. Dan itu kelihatan ya, misalnya kita lihat sebagai contoh Danantara ya. Danantara itu diisi manajemen yang memang backgroundnya komersial. Jadi dia fokus valuasi, naikin harga gitu. Dia fokusnya di situ aja. Sedangkan seperti Mas Denny tahu, BUMN di Indonesia itu punya misi sosial. Ya kan, jadi PLN itu tugasnya bukan hanya mencari untung, tapi akses listrik kepada semua. Tapi PLN juga rugi Mas katanya. Iya nggak, tapi maksudnya sebenarnya mereka punya misi sosial. Nah itu tuh apa ya, jiwanya tuh nggak kelihatan di Danantara dan banyak lah di tempat lain ya di bagian. Saya sebenarnya baru mau tanya di Bayang. Gimana? Nanya Mas, Danantara ini kan ya kita bayangin aja Pancasila visi misinya. Apakah dia sesuai nggak dengan visi misi Danantara ini? Saya rasa sekarang Danantara ini sangat tidak terbuka ya. Jadi dia tidak buka laporan keuangan, dia tidak buka strategi. Nggak bisa diaudit pula. Bahkan ada pemeringkat rating itu ya, dia udah bilang ini Danantara nih resiko negara. Gitu. Jadi resiko, ada namanya kalau di keuangan tuh country risk ya, resiko negara gitu. Jadi si Danantara ini karena dia tidak transparan, tidak terbuka, ini menjadi resiko. Apalagi yang baru-baru ini ya. Tadinya kan jadi Danantara dipisah, tadi di bawah BUMN kan. BUMN itu bisa ngasih dividen ke negara nih, jadi negara dapat keuntungan lah. Tapi ketika masuk Danantara, dividennya nggak masuk. Iya. Tapi ada perubahan, baru berapa minggu lalu ada PP Danantara, peraturan, si pemerintah tetap bisa masukin duit ke Danantara, tapi Danantara nggak perlu masukin ke APBN gitu. Jadi ini makin kacau gitu semuanya. Nah,
Danantara ini sebenarnya bukan ide baru, Mas. Sebenarnya zamannya Bu Mega sempat ada, zamannya Pak SBY ada. Ada juga. Kenapa selalu ditolak si konsep Danantara ini? Karena tata kelola kita lemah. Kita belum profesional enough buat manage uang sebesar itu. Ini kan orang-orangnya tadi itu yang kita kriteria tadi itu nggak ada ya. Iya, jadi kenapa ini selalu ditentang sebenarnya karena kita tahu Indonesia ini belum profesional banget lah gitu, mengatur duit masih ngaco, pelaporan keuangan aja nggak bisa keluarin gitu. Nah ini alasan semua kekhawatiran alasan terus itu terjadi hari ini gitu Mas Den. Jadi kalau saya melihat again masalah itu kenapa? Jadi kembali ke tadi ya, masalah ini bukan masalah angka, iya kan kalau untung atau rugi itu semua masalah perspektif. Betul. Ya kan, atau fiskal sempit atau enggak. Yang masalah itu tadi masalah tata kelola, masalah hukum, masalah apa dan trust ya yang masalah trust itu tadi itu yang sangat sulit. Nah kira-kira gini Mas, kalau persoalan fiskal menurut Mas, misalnya kan kalau dari kita dari kalangan aktivis itu kan, kalau saya sendiri melihatnya kan MBG Koperasi Merah Putih ini kan diberhentikan dulu sementara karena tata kelolanya bermasalah. Jangan sampai kita ini pesimis untuk merubah ekonomi, ternyata ini kayak hambat di sini karena berjemaah banget korupsinya di sini terang-terangan gitu loh Mas. Maksudku kita ngomong ini bukan berarti kita anti pemerintah dan lain hal sebenarnya. Justru kita justru karena kita cinta negara. Iya. Cuman sayangnya kalau kita terus begini dibilang antek asing Mas. Nanti dibilang antek asing Mas. Padahal kalau kita ngeliat Danantara itu banyak isinya orang-orang asing. Iya, orang-orang asing gitu loh. Bener. Ya, kemudian kan itu loh Mas. Beberapa kali kan ini kan yang kita paling khawatir kan kalau program-program populis Prabowo ini kan dijalankan dengan tidak benar gitu loh. Betul. Dijalankan tidak benar terus ya mau sampai kapan kita begini Mas? Sedangkan satu sisi secara ekonomi tadi untuk mengembalikan fiskal itu sesederhana itu kalau ekonomi ngejelasin. Betul. Yang paling bermasalah kan proses politiknya. Betul. Dan hukumnya yang terjadi. Betul. Nah, kalau kira-kira Mas untuk melihatnya kalau kita nanti berhentikan MBG, Koperasi Merah Putih, apa sih dampaknya buat fiskal kita? Yang pasti jadi lebih sehat ya. Jadi si Khatib Basri ini memang dia berapa kali nulis juga, dia sangat menentang program-program populis, apalagi program populis yang studinya masih sedikit, gitu kan. Si MBG dan Kopdes ini kan studinya secara akademik lumayan sedikit ya. Jadi kita tidak tahu ada namanya di ekonomi multiplier effect. Efek ke ekonominya itu apa sih, perputaran jadi makin hidup apa enggak gitu. Sebagai contoh ya, misalnya MBG itu kan tadinya ekonomi daerah ya. Tapi kita tahu sekarang MBG dimilikin oleh legislatif, oleh tentara, oleh polisi. Dan punyanya bukan 1-2 kan. Bu Nanik sendiri yang bilang, MBG nggak mungkin berhenti karena semua partai. Iya, dan punya belasan gitu kan. Jadi kalau kita ke timur itu yang punya orang-orang Jakarta juga. Betul. Seharusnya kan putra-putri daerah, putra-putri daerah yang biar ekonomi muter. Ya kan, lalu kedua, seharusnya tadi dia ngambil barang dari sekitar aja. Iya kan, tapi sekarang petani komplain nggak bisa masuk barang, UMKM semuanya dikontrol di Agrinas. Kita sepakat Mas, memang struktur ekonomi ini nggak berubah memang. Iya, jadi ini nggak berubah. Duitnya nggak muter di daerah, artinya duitnya muter di pusat kan sama di Agrinas gitu. Iya kan, jadi itu masalah. Jadi kalau memang mau solusi fiskal yang paling benar ya itu di stop aja. Malah sekarang udah enak, udah tinggal stop 2 itu aja, ya kan? Stop terus kemudian tepat sasaran yang paling penting itu di situ. Betul. Mas, ya. Artinya kan bagaimana negara cara memelihara fakir miskin ini kan harusnya kan dikelola dengan baik. Betul. Dan itu dengan dikelola dengan baik, saya rasa kepercayaan pasar pun akan pulih pelan-pelan. Iya. Gitu. Karena ini dia. Jadi kalau saya ngelihat, ini saya pribadi ya, saya rasa pemerintah ini sangat-sangat egois menjalankan program prioritas. Egoisnya kenapa? Karena kan sekarang udah terlihat ada dampak di rupiah kan. Betul Mas. Dampak di rupiah melemah terus dan itu kan dampaknya ke semua orang. Saya rasa ini sangat-sangat egois, pemerintah tetap ngotot mau jalankan MBG, Kopdes di mana sudah terbukti begitu banyak masalah yang secara hukum, ya kan secara ekonomi juga tidak, ini budgetnya gede kan. Masyarakat itu dipinggirkan masyarakat. Iya, masyarakat dipinggirkan. Saya rasa ini problemnya terlalu banyak, ya kan. Dan lipstick banget Mas, kayak Koperasi Merah Putih itu kan misalnya Jawa Timur Mas, ketika Prabowo datang itu ditata dengan rapi. Prabowo nggak setelah selesai Prabowo pulang, ya amburadul lagi Mas. Artinya kan ini nggak serius gitu loh. Betul. Nah sayangnya Mas, kenapa sayangnya ini dipegang oleh tentara yang kita sulit untuk diaudit dan tentara pun juga menolak peradilan umum. Sipil ya. Sipil. Ini kan agak sulit Mas. Ini kita berhadapan dengan. Betul. Ya kalau kita yang dari jurusan ilmu sosial kan melihat kalau oligarki sama tentara ini kan bukan terpisah nih. Sebenarnya jauh ke jalan bareng kalau Fedi Hadis melihatnya. Nah itu yang kita khawatirkan Mas. Ini jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Ketika ada yang berbeda dibilang nggak Pancasila. Betul. Saya sih dalam hal ini melihat Pancasila ya bukan tafsiran rejim gitu loh, bukan tafsiran betul.
Tapi Iya, dia iya. harus hidup gitu loh. Dia menjadi visi misi, jangan karena berbeda kita dibilang Iya, saya sangat setuju sama Denny soal ini. Maksudnya, ya bisa jadi kita lebih Pancasila gitu kan? ya kan kita dituduh makar Mas kalau gitu. Iya, gitu ya. Kamu kali. Karena banyak Mas ini dituduh makar. Padahal kita nggak jauh dari Justru karena kita cinta, justru kita mau Pancasila yang beneran gitu kan? Masa ada Pancasila rebut-rebut tanah ya kan? Nah ini mungkin yang terakhir ini Mas, saya Iya, ingin nanya yang terakhir karena Mas ekonom. Kalau kita berkaca Mas di negara-negara yang menjalankan kapitalisme ekonomi ya, yang sukses gitu loh, Iya, iya. Jepang, Korea Selatan, terus Cina. Kan mereka 3 negara ini kalau kita ngelihat secara jujur deh ya, mereka ini pendidikannya maju, jalan Mas. Betul. Dan mereka mampu bersaing Mas. Betul. Kalau kita berangkat dari Jepang, oke lah Jepang setelah Perang Dunia Kedua dia secara pasar dan apanya harus tunduk ke Amerika karena kalah perang. Betul. Nah kemudian Korsel pun juga begitu ya setelah Semenanjung Korea pecah. Tapi mereka pendidikannya jalan dan Cina pun juga begitu Mas. Iya, ya. Nah artinya ini faktor pendukung nih ketika mendalam kapitalisme negara. Saya ngeliat di situ. Betul. Kebetulan saya jurusan HI Mas. Ketika beberapa kali dosenku nanya, banyak anak-anak tuh menulis Korea karena populis kan, K-pop dan lain hal. Iya. Tapi saya selalu mengatakan Cina juga menjalankan kebudayaan. Betul. Kebudayaan apa? Pendidikannya maju. Betul. Nah kita bagaimana pendidikan itu menjadi satu kebudayaan sehingga itu menjadi tata kelola kerja berpolitik kita. Karena kan kita lihat sendiri Mas, di pemerintah hari ini kan lebih menjalankan MBG. Bagaimana menurut Mas Dipo melihat, kok negara pingin menjadi kapitalisme, sentralisme ekonomi, tapi pendidikan nggak dibenahin. Itu kira-kira gimana itu menurut Mas? Benar. Ini jadi masalah besar ya soal pendidikan ini dan benar menurut kamu, apalagi kita kalau mau jadi negara maju, ini pendidikan kita benar-benar nggak bisa lewatin. Iya. Nah, saya mau kasih contoh sedikit yang mungkin sangat relevan di diskusi hari ini. MBG ini konsepnya dari mana sih? Iya kan? Dipuji sama Rockefeller, kata Prabowo dipuji sama Rockefeller, Institut Rockefeller. Sebenarnya konsepnya itu adalah dari Jepang. Jadi abis Perang Dunia Kedua, Betul, Hiroshima Mas. Nagasaki kan hancur. Hancur, betul. Nah, budgetnya itu sebenarnya terbatas. Iya. Si pemimpinnya bertanya, mana yang lebih prioritas? Kita bangun infrastruktur yang udah hancur, ya kan? Atau kita fokus di pendidikan? Dia akhirnya memutuskan fokusnya di pendidikan sebenarnya. Nah, si MBG itu sebenarnya konsepnya adalah telur. Satu anak itu dapat 1 telur. Ya. Harapannya jadi misalnya ada sekolah, dia kasih ayam aja nih, kasih ayam, lo kasih makan anak-anak, itu bisa dari guru atau koperasi, nanti pemerintah bayar, pemerintah pusat. Ya kan, jadi dan itu sarapan ya, jadi sebelum belajar. Betul. Jadi bukan makan siang nih, sebelum belajar, dia kasih protein, biar belajarnya fokus gitu. Dan itu dia akhirnya ada program apa sih, kirim orang Jepang ke luar negeri, banyak pendidikan. Kasih protein. Jadi memang SDM-nya benar-benar digenjot banget. Nah itu memang agak lama, tapi hasilnya kelihatan. Karena saya kenapa nanya Mas, kebetulan saya kan jurusan itu kita kan belajar khusus Asia Timur. Iya. Dan paling menarik Mas, Asia Timur itu memang paling bagus Mas. Misalnya kalau kita ngelihat Korsel pun menjalankan MBG Mas. Iya. Nah walaupun misalnya kita ngelihat Chaebol dan lain oligarki, tapi mereka pendidikan itu diutamakan. Betul. Dan mereka berani gitu loh, bernegosiasi sama 2 kekuatan besar perang dingin itu berani bernegosiasi Mas. Betul. Tapi investasi pendidikan dijalanin. Betul. Nah kita bingung nih, mau ngomong Pancasila juga enggak, neoliberalisme juga enggak, kapitalisme juga enggak. Iya. Karena pelaku utama dari apapun sistem, apapun ideologinya kan subjeknya adalah manusia. Betul. Kalau manusianya nggak dibaikin, sistem seperti apa? Memang nggak bisa dipisahkan antara sistem dan manusia. Benar. Tapi saya setuju banget. Jadi ini mungkin satu lagi contoh ya, yang menurut saya menarik banget. Kalau Dendi pernah keluar negeri, misalnya Singapura gitu, orang Indonesia ke Singapura, dia pas di Singapura itu, kalau di sini kan nggak ngantri, buang sampah sembarangan. Dia kalau Singapura, dia orang Indonesia ke Singapura, dia tertib ngantri, buang sampah sembarangan. Jadi orang bertanya, apakah Singapura lebih baik? Sebenarnya nggak juga, karena orang Singapura ke Indonesia ke Batam, dia pun mulai buang sampah sembarangan, dia nggak ngantri. Artinya apa? Artinya memang bukan orangnya, memang masalah di sistemnya, ya kan? Dan saya rasa pendidikan itu koneksinya di situ, jadi bukan masalah di orangnya, tetapi di sistemnya. Dan saya rasa sampai hari ini Indonesia sebenarnya belum pernah serius genjot soal pendidikan ini. Betul Mas. Ya kan ini masalah, banyak masalah perintilan yang nggak usah satu persatu, tapi saya rasa kita belum pernah benar-benar serius ngegenjot si SDM ini. Ya kan saya rasa kita udah begitu banyak infrastruktur ada, segala, dan sebenarnya kan budget ada ya kan dari APBN sebenarnya 20% harus buat pendidikan kan. Sedikit dipotong buat MBG. Kenapa saya nanya kayak gitu Mas? Karena sejujurnya Mas, kita merdeka 80 tahun lebih dan duluan dari Cina Mas. Duluan dari Korea itu kan pecah. Benar. Dan Malaysia itu kan dulu
juga Benar, Malaysia benar. kita duluan. Benar, Dan benar. Malaysia lebih berani gitu loh nolak ART dengan gagahnya. Betul. Kita rejim ini ya kalau kita ART kan melanggar konstitusional, Mas. Betul. Nah kita ngomong kayak gini kan supaya rejim ini tetap di rel konstitusional. Iya, gitu iya, loh. iya. Bukan kita. Ini yang selalu kita bilang memang begitu. Iya, ya. Plus si ART itu, jadi sebenarnya ART itu memberikan kesempatan tiap pemerintah, tiap negara untuk melalui proses legislatif. Iya. Jadi kalau selama kalau nggak salah hitungan itu kalau dia nggak lewat legislatif 90 hari dianggap sudah resmi. Iya. Dan sampai hari ini kan belum ada diskusi di DPR ya mengenai si ART ini. Jadi Dari ART ini kan 19 Februari sampai 19 Mei. Iya. Makanya beberapa kali saya dan kawan-kawan tuh dorong harus menggunakan hak interpelasi karena Iya, pertanggungjawaban pemerintah. Betul. Seminimal Menlu atau Menko Iya, pertanggungjawabkan, menjelaskan gitu loh. paling nggak menjelaskan. Menjelaskan Iya, ke iya. publik. Jangan sampai ini menjadi Iya, satu iya. bermasalah. Iya, iya. Mungkin begitu Mas Dipo, diskusi kita memang sedikit apa ya menarik berbagai macam dimensi. Ya. Tapi emang asik sih Mas kalau Iya, kita iya. bicara ekonomi dan politik ya. Dengan Mas Dipo melihat secara ekonomi sebenarnya ya juga sederhana ketika memang negara Iya, punya iya, iya. political will ya untuk memperbaiki Iya, iya. sederhana. Asalkan tadi persoalan hukum, ekonomi, birokrasinya diperbaiki. Iya, iya. Saya mau recap sedikit aja, sorry kalau boleh buat penutup aja dan Siap Mas. jadi gini, ya mungkin teman-teman itu perlu tahu, memang kita ada 3 badai yang gede ya. Jadi satu si rupiah yang terus melemah trennya, kedua inflasi, lalu ketiga tadi fiskal. Nah, kalau tidak ada perbaikan yang serius dari struktural atau fundamental ekonomi kita, masyarakat kita akan berat nih dan beberapa bulan ke depan. Dan harga itu tidak akan naik cepat, tetapi lambat. Jadi saran saya buat teman-teman, satu pertama kalau bisa pengeluarannya dikurangin. Ya kan mungkin biasa Dendi jajan Bukan nggak siapin barisan untuk ngelawan Mas. Oh, itu beda channel. Soalnya Mas sudah ngomong itu Iya. sebenarnya. Jadi masyarakat itu akan susah, ya kan akan lebih susah, bulan ini susah. Kalau pemerintah nggak mau perbaiki ya, iya kan. Jadi satu mesti mulai menghemat, kedua ya itu ya mungkin Karena ekonomi politik itu dua mata tipis uang ya. yang nggak bisa dipisahkan Mas. Tapi Makanya saya cuma bisa komen ekonomi, sayangnya. tapi begitu sih Mas, itu yang kenapa kita bisa bicarakan itu, yaitu yang kita harus bersiap-siap Iya, iya, iya. dengan situasi ini. Yang penting Iya, itu iya. Mas. Terima kasih Mas Dipo, di kesempatan kali ini, lain waktu kita bisa ketemu lagi. Iya. Selamat Mas. Terima kasih ya, Aden.